Itu. Syukuran kita semua ya. Welcome to my YouTube channel Dan Pasar Toys Studio. Tongkrongan kita semua Dan tempat menyalurkan hobi bareng. Oke, kali ini jumpa lagi dengan saya Olil DTS. Dengan saya Papandi. Papandi. Nah, kali ini kita mau podcast atau mau unboxing barang yang agak kecil ya. Lebih mini ya. Lebih mini daripada sebelumnya kan. Sekarang ini lebih bilang disebut apa? Action figure yang bisa diputer-puter, tangannya bisa diputer. Pokoknya sesuai kita yang sesuai kita inginkan. Jangan aja harga diri saya diputer. Oh, jangan itu bahaya tuh. itu. Bahaya banget, teman. Oke. Pak Bos ya. Coba Bos. lempar mainannya. Wih, mantap sudah. Oke, satu Keren lagi. banget kali ini. Tangkap apa? Wih. Nah, ini teman-teman bisa dilihat ya, dilihat sendiri. Saya sekarang itu megang mainan karakter dari Mihawk. Oke, Si mata lang. Nah, ini juga saya juga megang salah satu karakter One Piece, yaitu yang mungkin teman-teman juga udah tahu ya. Yang sudah terkenal pendekar pedangnya Roronoa-Zoro. Ya. Nah, kita langsung buka dari sini ya. Yang Mihawk nih. Langsung Barang juga. apa? Keduanya. Oh, keduanya bareng Papa. Ada cutter nggak, Bos? Enggak, masa pakai cutter tuh. Oh, itu pakai cutter. Nah, Kita lempar dulu ke bawah. Nah, ini teman-teman ya, penampakannya. Jangan lupa ini buatannya siapa, ini produknya. Oh, oke. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, ini kayak gini. Kecil ya. Kayaknya kecil banget. Cuman kalau saya lihat itu kayaknya cukup menarik, teman-teman. Ini langsung buka aja ya. Buatan Mega House ya. Mega House 2016. Ini Mega House juga. Enggak tahu lagi. Dia tuh di sini. Oke. Oh, ini kayaknya pakai cutter. Mana sih dia, Mas? Bawah. Mega House juga. Mega House juga. Jang. Nah, ini teman. Ini jatuh. Hati-hati, Bos. Enggak, ini Hati-hati, kan Bos, ya. emang namanya action figure, bisa dilepas, bisa dipasang. Bongkar Juga pasang. bisa bongkar pasang juga ini. Begini ya. Oh, tadi emang enggak pas, Pak. Wih. Nah, ini dia teman-teman. Berarti saya dulu bahas nih ya, Pak. Ya, bahas aja dulu. Bahas dulu ya. Saya lagi sibuk nih. Nah, ini dari Mihawk, karakter Mihawk ya. Seperti ini teman-teman, bisa dilihat sendiri. Nah, ini bisa diputer-puter teman-teman. Masalah di sini lengannya itu juga terserah teman-teman mau seperti apa pergerakannya. Artikulasi. Nah, artikulasi juga di kaki teman-teman ya, sesuka teman-teman lah, bisa dibikin seperti ini juga bisa duduk. Dan juga jubah di sini ya teman-teman, bisa diputer juga. Bisa diputer-puter ya. Bor, Oke. lihat nih. Zoro gue mabuk. Punya aku malah pengen nari loh. Zoro gue mabuk nih. Sumpah. Dari tadi dia jam berdiri susah banget. juga pertama ya kita bikin. Enggak, seperti yang kita biasa nonton di filmnya, Zoro ini kan penggemar minum sake nih. Sekarang diajak berdiri aja susah, Bor. Diajak berdiri aja susah, apalagi disuruh yang lain. Nah, ini teman-teman ya. Buset. Kita susah nih, Pak. Itu kaki kenapa gitu, coy? Ya teman-teman ya.
Aduh. Coba punya Pak dulu, Pak. Dapatnya itu apa aja sih? Diterangin lah. Oke. Ini agak lucu ya ini. Ini badannya semua urat-urat sarafnya agak putus nih. Oke. Kok dari teman-temannya lihat nih ya. Dari bentuknya sendiri semuanya bisa dirain. Dari lengan, bahu, siku, sampai pinggang-pinggangnya juga bisa dirain. Jadi semuanya ada sambungannya masing-masing. Untuk kepala juga bisa disambungin. Kepalanya juga bisa diputar-putar ya. Diputar ya. Di Tapi belakang jangan diputar ke belakang. Kasihan Zoro-nya nggak bisa. Ini nggak apa-apa. juga bisa kayak gitu. Cuman semuanya ini sampai kaki juga bisa. Semuanya Gimana tuh? saya bingung nih badan. Bingung ya? Ya saya juga bingung. Bingung ini. Sebenarnya lucu juga ngebahas mainan ini. Lucu ngebahasnya sumpah. Ini pertama kalinya gue ngebahas mainan ini sumpah. Nisal juga Asik nih, barangnya kan karet ya. Iya, kayak karet gitu. Meskipun jatuh kayak gini gak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Tapi tetap aja dibayar mahal, coy. Dan terus langsung aja ya. Ya. Saya ambil perlengkapannya Mihawk. Untuk kelengkapannya apa aja nih, Bos? Perlengkapan kalau di sini. Untuk di Mihawk apa aja? Mihawk dapat inilah pasti. Ya, apa pedang nih namanya? utamanya ya. Iya, pedang utamanya. utamanya. Dari Mihawk. Ini pedang yang bisa membelah dunia. Membelah dunia. Iya kan? Bukan membelah jiwa. Bukan membelah dunia. Membelah Dan jiwa. juga di sini dapat tangannya itu 3 pasang teman-teman. Satu kita ambilin aja dulu ya. Kita nih kayak orang Kita bego. dapat berapa pasang? Oh. Ini bahannya PVC ya. Ini lah mainannya dulu. Siap. Lempar dulu. Gua nggak berani ngapa-ngapain ya sumpah. Apa? Nah ini teman-teman ya, kita dapat 2 kepala, satunya pakai topi, satunya nggak pakai. Sama ini. Bahkan yang pakai teman-teman ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Ini yang tidak pakai topi. Penampakannya kayak gini teman-teman. Ini, nah ini teman-teman ya, di kepala ini yang nggak pakai topi itu kalau dilihat dari wajahnya ya agak mirip, Nah, agak mirip, betul. nggak mirip ya, agak mirip gitu loh. Ya mungkin ya gara-gara jenis mainnya kayak gini ya, makanya agak mirip. Dan ini kalau nggak salah itu dari ini teman-teman, dari coba kita lihat dulu ya. Mega House. Ya House. Mega House ya. Mega House ini dia. Nah. Nih, dari Mega House, made in China ya. Made in China. Awas bahaya coy, bahaya. Corona. Mega House 2016 teman-teman Iya. ya. Made in China. Kalau ini Zoro-nya 2015. Dan juga ini Mega bahan House. barangnya di sini, bahan barangnya tuh Bahannya itu tuh PVC. terbuat dari PVC. PVC. Kalau punya aku PVC, kalau punya papa PVC juga PVC sama. juga sama ya. Kita bahan nggak ada bedanya. Sama aja ya. Iya. Sama semua. Bentuk juga cuman bentukannya yang beda. Iya, bentuk aja. Ini Terus tuh bahan dapat dari apa aja, PVC. Pak? Nah, untuk kelengkapannya juga. Nah, untuk teman-teman bisa lihat langsung nih kelengkapan untuk Zoro-nya. Kayak gini nih. Dapat berapa tangan? Dapat 4 tangan, 3 kepala, 3 1 set pedang, sama sarungnya juga ada. Sarungnya juga Ini ada. untuk teman-teman bisa lihat langsung ya di 1, layar ya. 2, 3 ya. Kelengkapannya untuk dapat apa aja. Dan juga di Mihawk-nya teman-teman ini dapat 3 pasang juga ya, Pak. 3 pasang ya? 1, 2, 3. 3 pasang. Pedang kepala. Ini kan Nih. ya caranya jelasin seperti apa soalnya. Tumben jatin Zoro kayak gini. Aduh, ini lepas. Kita kasih ini aja teman-teman, dia lepas sendiri kayaknya, minta ganti sendiri dia. Udah bosan pakai topi kayaknya. Panas. Panas gerah. Nah, kayak gini teman-teman ya. Cuman ya gimana kah? Aduh. Coba lanjut aja, Gak apa menurut Papa? Agak rumit ya mainannya ini ya. Coba tak berdiri dulu ya. Kita asik sendiri sumpah. Kayak bodoh sumpah. Kita ini asing sumpah sama mainan apa action figure-nya ini. Karena gimana ya? Agak rumit, Asli sih gak rumit sih, Pak. agak rumit sih. Gak Ya. rumit, Cuman cuman sulit ngebingungin. enggak. Bikin berdiri sulit, masa harus ngangkang kayak gini, no? Biar berdiri gitu loh. Ya itu mending ini Zoro mabuk nih. Nah, itu bisa. Nah, ini bisa ini bisa berdiri nih. Harus ada cewek malah tidak bisa berdiri ya. Kalau sama cewek yang berdirinya lain bar. Iya, enggak. Ini tak bikin kayak gini aja ya.
Ini kayak penyanyi dangdut jadinya. Nah, cuman Nazar Wukuki. apa namanya? Cuman di 2 seri ini kalau bisa dikatakan antara guru sama murid itu. Guru sama murid. Oh iya, kebetulan Iya, mereka kan awalnya yang musuh. Yang pertama kali pertemuan di gimana itu? Ketemu sama pertemuan waktu mereka bertemu sama Sanji. Berhadapan sama Mihawk. Ya, sama Mihawk. Zoro berhadapan sama Mihawk dengan itu kan pedang kecilnya. Pedang, cuman kan apa namanya? Nafsu, Zoro itu terlalu nafsu, pengen nafsu, ya. Emang dia tuh cita-citanya Pengen jadi keinginannya pendekar pengen pedang. pendekar nomor 1. Nomor 1 di dunia. Dan juga tuh disebut pemburu bajak laut. Yang dulu julukannya pemburu bajak Pemburu laut. bajak laut. Bahkan sampai sekarang sebagai bajak laut pun dia tetap dijuluki sebagai pemburu bajak laut. Cuman pas waktu pertama berkelahi sama Mihawk dia kan cuman dikasih pedang yang ada di kalau misalnya pedang nggak cocok dipanggil pedang gitu. Terus apa? Pisau kecil ya. Pisau salib yang kecil lambang itu kayak ya. salib ya. Benar. Cuman berhadapan dengan menggunakan pisau salibnya itu, Zoro bisa dikalahin. Bisa dikalahin dengan satu serangan kalau Satu serangan. Dan pada saat dia minta serius demi dia tuh bilang ke Zoro, dia tuh demi harga dirinya dia, makanya Zoro. si Mihawk itu sampai mengeluarkan pedang yang besar. Tapi dengan serangannya dia Mihawk itu cuma 1 kali tebas, Zoro bisa langsung hancur pedangnya kedua-duanya. Iya, cuman kan nggak terlalu serius dia untuk untuk medang Zoro kalau medang nebas. Medang nebas. Kalau dia benar-benar serius nebas Zoro pas waktu di sana mungkin ya Zoro udah mati, udah nggak ada di serial di One Piece. Jadi tamat jadinya wis. Jadinya nggak ada kelanjutan One Piece-nya lagi. Dan juga pas waktu dilatih itu di mana namanya? Di dunia lain. Di dunia lain. Nah, ini kan pas waktu itu juga kan Zoro apa ya namanya? Itu pas sempat dilatih di tempat persembunyiannya Mihawk. Nah, itu ceritanya gimana tuh? Nah, ingat waktu episodenya si Zoro keluarga One Piece? Itu dia waktu bertarung di Pulau Sembadi. Yang waktu diserbu sama angkatan laut. Nah, di sana Zoro ini salah satu karakter yang kita bakal bahas ini. Zoro ini diselamatkan tim bajak laut topi jerami, diselamatkan oleh Kuma tanpa sadar ya. Tapi mereka menyangkanya Kuma ini adalah musuh. Dan juga kan di sana diserang oleh siapa namanya? Kizaru, angkatan laut yang mungkin udah hebat banget bisa dibilang di saat itu kan, kekuatan cahaya, siapa yang menduga gitu. Nah, pada saat itu diempaslah Zoro ke tempatnya Mihawk. Tapi kan sebelumnya Zoro udah mau dibunuh loh. Cuman kan berhubungan dibantu siapa tuh namanya? Makhluk setan. Makhluk halus itu. Makhluk itu Pak, tadi coba lempar Pak. Siapa tuh? Nah, ini loh. Nah. Ini coba. Pak. Jangan lempar aja. Nah itu kan udah mau dibunuh. Soalnya kan pas waktu di sana para kru topi jerami itu kekuatannya udah gak ada, dan juga kan sang kapten Monkey D. Luffy itu belum bisa menguasai haki. Belum menguasai haki, dan juga kan baru kan Zoro ini udah kalah, udah gak punya harapan. Dan diselamatkan lah juga. Diselamatin oleh reliknya. Raja Kegelapan gimana ini kalau aku terjatuh bos. yang ini reliksnya namanya. Oke. Reliks. Nah, untuk reliknya sendiri juga kemarin itu diceritain dia akan menyelamatkan tokoh dari One Piece, yaitu Monkey D. Luffy, dan berperan penting dalam kehidupan dari Luffy. Nah, relik ini salah satu karakter yang terkenal di serial One Piece, karena relik ini dulunya ada yang dikenal sebagai rekan dari Raja Bajak Laut. Ya. Rekan dari Raja Bajak Laut yang dikenal sebagai Raja Kegelapan, yang dipanggil biasanya relik. Nah, dan juga dia sempat dibilangkan oleh Kizaru Bursalino tuh, ternyata kamu sampai keluar dari demi menolong Zoro. Salah satunya si tim bajak laut. Tim bajak laut di topi jerami. Nah, setelah itu kan dilempar sama Kuma. Si Zoro ini dilempar ke dunia lain. Yaitu nama pulaunya juga aku lupa nih. Iya, tempat persembunyian Mihawk. Tanpa sadar kan juga
tanpa sadar kan juga Zoro nggak tahu kan kalau di sana itu tempat persembunyiannya. Persembunyiannya Mihawk. Mungkin teman-teman ada yang tahu tempat persembunyian Mihawk itu, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Nah, untuk tempat persembunyiannya Mihawk sendiri kemarin kita nggak sengaja kan si Zoro ini terlempar ke tempat sana dan ingin buru-buru kembali ke timnya si Topi Jerami. Nah, terus untuk si Zoro ini pada saat ingin kembali ke timnya, keluar dari pulau tersebut, si Zoro ini diserang oleh monyet penduduk asal dari pulau itu. Dan ya, juga kan dan di situ juga benar-benar gimana ya, bisa bilang kayak cermin sendiri. cermin sendiri juga kan Zoro nggak bisa ngelawan. Soalnya setiap Zoro mengeluarkan jurus-jurusnya Zoro. Nah, sang monyet itu menirukan gerakannya si Zoro. Makanya dibilang ini dia itu seperti cermin. Seperti cermin dan juga yang bisa meniru serangan orang. Dan juga kan dia kembali lagi dan juga kan ketemu dengan Mihawk pertama ketemu di setelah dia bertugas ya. Persembunyian pertama kan dia kan juga kaget. Nah, kok bisa seorang Mihawk yang si mata elang dan juga kan untuk kekuatan pedangnya tuh emang luar biasa karakter One Piece ya. Kok bisa aku dilempar ke sini kan gitu. Kok bisa aku ketemu sama Kuma Mihawk. Dilempar sama Kuma ke tempatnya Mihawk. Dan akhirnya si Zoro pengen jadi muridnya, minta dilatih ke Mihawk. Secara terpaksa ya. Secara terpaksa karena apa? Dari kaptennya sendiri memberikan kode. Kan sebelumnya kaptennya itu gara-gara udah gak punya, balik lagi cerita awal ya. Gara-gara udah gak punya kemampuan, udah lemah semua kan. Pertama dia bilang 3 hari lagi kita ketemu di kapal. Berhubungan udah kalah sama Kuma dilempar. Bukan 3 hari lagi. 3 hari deng. 3 hari lagi berhubungan udah kalah, udah nggak punya kemampuan lagi. Semuanya semangat hilang. Udah hilang, akhirnya dilempar satu persatu sama Kuma ke pulau-pulau yang berbeda. Dan si kapten itu dilempar ke Amazon Lily kalau nggak salah. Amazon Lily tempatnya Ratu Bajak Laut. Yaitu adalah Buah Hankook atau mungkin dipanggil siapa sih? Imihime. Enggak lah. Kimihime. Bukan. Nah, pokoknya seperti itu ya. Dan pada akhirnya juga Luffy pas waktu di sana di pulau tersebut Luffy itu pengen menyelamatkan Ace yang sudah yang akan dieksekusi oleh Angkatan Laut. Dan pada saat itu si Luffy sendiri juga minta tolong sama Hancock. Nah, untuk ikut berpartisipasi dalam perang yang akan terjadi di Marineford. Betul. Di Marineford. Tapi sebelum menuju ke Marineford, Luffy sendiri niat tersendiri menuju ke penjara dari Impel Down kayak seperti lupa sih. Nah, mungkin kayak gitu ya emang. Lupa sih namanya. Nah, terus untuk dari Luffy sendiri bersama juga Hancock menuju ke penjara dengan Luffy ini bersembunyi di dalam tubuh Hancock. Di episode itu tuh paling paling menggoda diri. Pokoknya di episode mungkin teman-teman bisa dilihat di episode berapa ya episode 400 kurang deh kayaknya, belum pokoknya ya di sana lah ya teman-teman. Episode 400 itu benar-benar gimana ya? Hal yang paling menyedihkan, lucu tapi asik lah. Dan juga langsung aja ya. Langsung itu pas di waktu itu juga AC udah langsung singkat ceritanya ya. Singkat cerita AC udah mati dan juga Luffy itu ketemu lagi dengan ini siapa namanya? Relic. Dan diselamatin dengan Lau. Jinbe Lau ya. Jinbe. Pada saat perang terjadi itu Luffy itu udah koma kayak. Udah koma dan diselamatkan oleh Lau. Pada saat Jinbe juga ikut bertempur dengan Luffy. Dan juga kalau nggak salah di ceritanya diselamatin juga oleh siapa yang burung tuh? Yang mana? Marco Phoenix apa Phoenix? Marco Phoenix. Marco Phoenix. Ya Phoenix saja lah, sebut Phoenix saja. Daripada salah sebut. Nah, habis burung itu ya tetangga disebutin. Habis itu ini udah selesai singkat ceritanya.
Barulah Luffy itu kembali lagi ke tempat peperangan. Ke tempat Dan Luffy peperangan. itu ngasih kode di kanan apa Di kiri itu? lengan kirinya. Kiri ya, lengan Lengan kiri. kirinya. Kalau bahwasannya kita tuh bakalan bertemu lagi selama Kita batal bertemu di 3 hari, di 3 tapi hari di kita cancel. ada tanda X-nya. 3D 2 years. 2 years. Ya, nggak ngerti ya. 2 years gitu. 3D 2 years. Nah, itu artinya gimana dong? Tapi di angka 3 D-nya itu tuh dicoret. Iya, D-nya X. ya itu Dan berjumpa lagi di tahun 2 tahun kemudian. nah barulah suruh itu semua kru topi jerami dia lihat kode dari lengannya One Piece kan dia kan Dari surat kabar yang dikirim ya, surat kabar yang dikirim dunia. Nah, pada saat itu juga mereka semua tiba-tiba paham, padahal saya juga nggak paham. Ya, Mereka saya juga paham. lihat tuh ya Pak, lihat juga aku gak paham apa maksudnya. Iya, Luffy pertamanya ternyata. awalnya sih nggak paham. Nggak Habis paham. itu setelah ketemu ikutin alurnya, ngulang lagi ke episode itu baru Dan ngerti. juga Luffy kan sempat membunyikan lonceng yang besar. Ya, itu sebagai pertanda katanya penghormatan untuk Shirohige dan juga Ace yang sudah Tiada. dieksekutor ke waktu udah kejadian meninggal. waktu itu. Nah, terus juga Para topi jerami setiap krunya kayak Chopper, Usopp, terus Robin, Frankie, terus Brook. ya untuk semuanya Dia- itu setelah melihat kode yang diberikan oleh Luffy, mereka melanjutkan untuk tetap tinggal di tempatnya, tempat masing-masing tersebut ya, dan tempat juga tersebut yang dia sudah tuh terlempar. berlatih keras untuk bisa membantu kapten. Ya, Monkey D. untuk latihan untuk jadi lebih kuat lagi. Dan di sini karakter suruhnya ini ketepatan dilempar ke persembunyian Mihawk barulah dilatih oleh Mihawk-nya Mihawk langsung. sendiri. Nah, untuk di sana pun juga nggak gampang untuk latihannya juga. Ya juga kan Harus juga berhadapan sama diuji juga kan iya, sama Mihawk pas waktu itu dites. diuji dites tarung sama Monyet. Bukan Gimana- dites lagi, itu tantangannya memang. tantangannya emang Memang ya. tantangannya. Gimana caranya bisa mengalahkan Monyet-monyet yang ada di yang sana. Pada saat itu Zoro kayaknya kurus banget badannya ya. Banyak Iya. luka dan penuh luka. Nah, sekarang setelah latihan tersebut, kembalilah 2 tahun kemudian Zoro bertemu dengan kru daripada topi jeraminya. dan penampakan suruhnya Nah, dia tuh seperti inilah teman-teman. ya tidak jauh beda dengan yang saya pegang ini. Dan juga kan pertamanya matanya Zoro itu kan bisa ngelihat Apa, pertama kedua-duanya satu, masih aktif. kedua-duanya Ya. masih aktif. Cuman Tapi pada saat 2 tahun kemudian di animenya Zoro itu sudah tertebas, udah tertebas punya satu mata cuman satu mata. seperti Cyclops. Nah, barulah resmi menjadi muridnya Mihawk, teman-teman. Ya. Murid sekaligus juga musuh. Gitu ya. Masih menyimpan dendam. Iya, soalnya kan juga Zoro sempat saya mau berlatih dengan Anda lah katanya, Iya. dengan Anda. Tapi juga- buat untuk mengalahkan Anda kan gitu. Tapi tujuannya juga untuk mengalahkan si Mihawk itu. Itu. Tapi lucu ya. Kayak ini diingat-ingat lagi. Kayak sakit pinggang badannya mereka. Oke. Nah, ini udah gimana ya? Ini udah selesai nih, selesai. Oke. Jadi kalau di sini kita lihat, tiga karakter ini memiliki kemampuan pedang yang bisa dibilang menarik Ya, ya. sama-sama kuat ya. Bisa sama-sama kuat. Tapi relik kita sebenarnya yang paling kita dominan dengan kekuatan relik ini semuanya adalah kekuatan dengan hakinya, bukan pedangnya sih. bukan pedang, soalnya kan dia emang hakinya itu emang luar Emang biasa hakinya kuat, tinggi emang banget ya. tinggi banget Cuman dan kuat. dasar kekuatannya dia ya kita nggak tahu sih emang dia punya kemampuan pedang atau gimana. Goblok juga gua ngomong. Goblok juga gua. Iya kan tadi bisa dipotong kok maksudnya ini ya. Potongnya, sumpah. Oke, ini kan udah selesai pembahasan mainan antara Mihawk terus Dengan Zoro, Zoro dengan juga Relix ya. Relik. Ya aku kurang paham soalnya nama. Dan di sini juga kita mau unboxing dari karakter yang beda. Oke, kita membuka Itu- karakter lain lagi. Apa Pak? Ini Kita bakal ngebuka karakter yang beda lagi. Kita bakal ngebahas pendekar pedang yang lain ya. oke, siap. Kita bakal buka pendekar pedang yang Coba lain. ulang lagi. Apa?
kita bahas ini kan biar dipotong sama Mas Dene ini. Aku getaran ini. Mau bahas itu. Kita bakal ngebahas pendekar pedang yang lainnya lagi. Oke. Ya. Apa? Ya. Apaan? Kita bahas Sheng. Oke. Ya dari sini. Ini kan udah selesai. Udah. Nah, ini kan udah selesai semua teman-teman ya, antara Mehong terus Zoro terus apa nih? Relix. Nah, kita mau bahas jatuh dia ngatur. pendekar. Kita mau bahas pendekar pedang lagi nih teman-teman ya. Ya, kita bakal ngebahas karakter pedang lainnya lagi. Ini tak singkirin dulu. Oke. teman-teman ya. Kita bakal ganti ya, Borya. Oke, sini singkirin dulu. Panjang banget. Awas ini punya Mehong nih. Jangan sampai ketukar. Tuh Pak, ambil Pak. Kopinya minum dulu. Iku sisan enggak. Nah, iki teman-teman, kok iki sih? Ini mau main HP apa mau mainan ini? Yang serius nih. Oke. Mau main HP apa mau bahas ini? Bahas ini. Bahas ini. Kalau mau bahas ini lempar dulu HP-nya dong. Oke, siap. 767051 Biarin dia teman-teman, dia sibuk soalnya. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri di depan saya, ini siapa? Ini adalah Sheng yang pernah nolong Luffy. Di karakter Sheng ini saya bakalan bahas barang juga tak bahas, cuman dikit ya, gak terlalu juga terlalu cerita ke teman-teman. Nah, mana nih? Ini juga ada Sheng. ceweknya teman-teman, bisa jaga ada piring teman-teman. ada piring ya Bos ya. Ada Jadi nih. di sini kita bisa udah lihat nih Udah untuk lihat, Shengnya udah sendiri. Sheng. Nah, untuk teman-teman sendiri juga kayaknya udah tahu nih kalau misalnya Sheng ini di episode apa. Episode Iya. ini kalau nggak salah episode pas waktu ketemu sama Shirohige. Iya, Soalnya pas kan di sini bisa kelihatan teman-teman ini minuman. minuman. Nggak usah dibongkar kampret. Nggak usah dibongkar. Diamin aja. Gak apa-apa dong ya. Diamin aja. Nah, ini ya. ini Jadinya ada kayak tempat minum. jadinya kelihatan banget ini apaan. Jangan terima dengan ini ya teman-teman ya. Enggak apa kan ini kan emang anunya Pak, apa? Minumannya kan? Ya, minumannya. Tapi kalau kayak gini bukan minuman jadinya agar-agar. Terus. Aduh. Ya, untuk teman-teman sendiri juga udah tahu nih episode yang dimana Shanks Ketemu dengan Shirohige. Coba Pak Shirohige nyambilin Pak. Shirohige. Shirohige ini geser dulu, geser. Nah, tuh ini teman-teman. Nah, masih lama nih Raka nih. Enggak, bentar ya. Lama nih sebuah mape ya. Oke. Nah, inilah teman-teman si Shirohige. Shirohige. Shirohige itu siapa sih Pak? Shirohige ini untuk teman-teman juga pasti juga udah nggak asing nih kalau misalnya udah namanya Shirohige. Shirohige ini salah satu karakter yang ada di One Piece yang mungkin sudah terkenal di dunia bajak laut, dari angkatan Raja Bajak Laut juga sampai dengan angkatan yang paling buruk si Luffy topi jerami. Shirohige ini adalah salah satu karakter Yonko yang paling terkenal di seluruh dunia, yang sampai saat ini masih dipegang oleh yang saat ini juga mungkin semua orang juga udah gini. Udah Dari ya. angkatan tua sampai angkatan muda sampai ke zaman tua sampai dengan muda. Tuanya jangan lihat ke saya dong. Nggak ada lihat, ini cuma nonjok. Jadi di sini karakter Shirohige ini adalah salah satu Yonko yang terkuat, yang paling ditakuti oleh semua bajak laut termasuk juga angkatan laut. Soalnya dia juga kan ilmunya bisa menggoncangkan dunia dan membelah lautan. Kalau Sekali nggak digini salah kan sih, bius. Iya. Wis bergoncang kan, Ya, retak semua kan. Apalagi pas waktu bergoyang gitu. eksekusinya asik. Itu kan pas mau nyelamatkan juga kan. Ya, waktu di eksekusi. Eksekusi ya? Iya. Eksekusi. Eksekusi. Nah, itu teman-teman maksud saya itu loh. Kebiasaan. Nah, jadi di sini di episode ini Sheng ini bertemu dengan Shirohige
Nah, ini kan episode ini tak benerin ya. Di episode lah, Di episode. Yang ini nih datang untuk mengomongkan yang pengkhianat, membicarakan sesuatu yang pengkhianat yang itu loh, Bukan- siapa namanya? bukan membicarakan pengkhianat itu, sebenarnya ingin membicarakan sesuatu hal yang penting tapi itu dirahasiakan. Gitu ya. Dia mau bicarakan masalah apa ya? KM masalah COVID ini loh. Nah, ya. Oke. Nah, ini Di teman-teman situ tuh episodenya si Siroge bertemu dengan Sheng. dengan Seng. Nah, ini kan nih tak kasih tahu ya. Ya, tak kandani itu dulu. Ini. Nah, ini teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat gambar antara Shirohige sama Seng ya. Sheng, Seng. Nah, bukan ini slang. Beda. tujuan Seng ketemu sama Shirohige, dia ingin bicara tentang pengkhianat orangnya Shirohige. Yang itu kalau nggak salah namanya tuh siapa yang memakan buahnya ini? Bukan makan buahnya ini. Dalam artian itu anak buahnya, salah satu anak buah daripada Shirohige, mantan anak buahnya ya, disebut Teach. Siapa namanya sih, Tok? Teach namanya. Shirohige. Hah? Dia Teach. Marshall Marshall the Teach yang sekarang nama bajak lautnya adalah Kurohige. Kurohige ya. Kurohige. Ini si Shirohige. Shirohige. Satunya Kurohige. Kurohige. Nah, itu maksudku dia. Kurohige ya. Hmm. Kurohige mau bicarakan tentang Kurohige. Kalau Kurohige tuh emang udah pengen berkhianat ke Shirohige, dan juga kan Ise pengen mencari Kurohige itu untuk bertarung dan untuk membunuh Kurohige. Tapi si Sang bilang ke Shirohige kalau bisa itu hentikan. Saya juga tahu, udah pernah bilang juga Sang, saya juga udah tahu kalau Ise itu termasuk karakter yang kuat. Cuman dia minta ke Shirohige janganlah sampai bentrokan antara Eze sama Kurohige. Cuman kan di sini bilang sang kakek tua yang keren ini bilang bilangnya tuh apa ya kalau nggak salah ya. Tapi mikir dulu. Biarkan itu menjadi urusannya pribadi, urusan dari keluarga dia. Jangan ikut campur. Gitu ya. Kalau nggak salah. Mikir dulu. Lupa nih. Masa nggak inget sih? Nggak ingat soalnya aku nontonnya agak udah lama sih. Udah lama. Episodenya soalnya nungguin episode setiap minggu baru muncul episode. Ini udah berapa bulan yang lewat. Dan juga kalau nggak salah dia tuh bilang masa aku harus mengerjakan itu gitu kalau nggak salah. Nah terus si Seng juga marah. Nah kalau kamu nggak mau mengerjakan itu, Seng tuh langsung menyerang si Shirohige dan dia berkata berarti ini penghabisan dari era sekarang, era sekarang ya. Iya. Ya bener gitu kan. Nah bener. Nah di sana lah jadi pertarungan. Cuman pertarungannya sebentar sih antara Shirohige sama Seng itu, cuman nyerang satu kali serangan terus, dan juga bumi langit. Bukan powernya. Iya, power langitnya itu sampai mau terbelah kalau nggak salah. Bergetar. Nah, dan saya sukanya di ini Seng pertama mau ketemu sama Shirohige itu pertama naik ke kapal itu hakinya tuh udah sudah gila menguji adrenalin. Nah dan juga anak buah Shirohige yang nggak punya haki dan juga kekuatannya semuanya itu pingsan ya. Iya, kekuatannya itu ya anggaplah kekuatannya itu cuma secuil. Ya kan anggaplah seupil lah gitu. Itu semua pingsan semua Karena kemampuan dari Sheng ini udah nggak bisa diragukan lagi. Ya, kekuatannya udah melampaui batas kemanusiaan yang adil dan beradab. Gila weh disebutnya. Udah jauh banget maksudnya, udah tinggi banget. Masalahnya siapapun, Sheng ini bukan tipe orang pemakan buah iblis, tapi bisa menyaingi pemakan buah iblis lainnya dan menjadi seorang Yonko. Nah, luar biasa Sheng ini. Luar biasa emang bocah yang disebut bocah ini emang luar biasa itu. Ya karena kelihatan sendiri ini udah nggak punya rambut. Ya dan juga kan di Sheng ini pas waktu peperangan di Ise ya, Ise mau dibunuh juga kan udah mati, Shirohige juga udah meninggal teman-teman. Ise juga udah meninggal. Nah di pas waktu episode itu saya lihat tuh agak sedih juga, membawa, meskipun anime itu ceritanya tuh emang benar-benar dia cerita buatan tapi juga bisa menguras hati orang ya. Kadang daripada saya sekarang tuh lihat berita terus masalah corona gini. Lebih baik kita nonton anime. Anime itu aku lihat tuh emang bener-bener
menyentuh banget gitu loh teman-teman. Apalagi pada saat episode One Piece ini Luffy ketemu sama buah hantu. Wih, baper banget lah. Nah, ya itu termasuk juga. Cuman kan di segi sedihnya, pas Di waktu segi sedih sedihnya. Ise udah mati juga Shirohige mati, barulah datang si Seng. Nah, di Seng. sanalah Seng buat menyelesaikan permasalahan yang ada dari angkatan laut dan bajak laut. dan juga Seng pernah bilang kalau emang ini gak mau selesai, saya juga siap melayani Anda semua. Mereka lah mereka ya. mereka. Tapi Dan- kenapa semua bisa menghormati Seng? Nah, Seng soalnya bagian Seng ini emang karakter yang benar-benar kuat dari Benar-benar kuat. dari era Jaya. Bukan. enggak era apa namanya? Era legend lah, anggap legend. Legend terus tambah muda sampai ke Luffy. Iya, era baru. Era baru kan. Era lawas dengan era baru. Nah, tapi juga tahu nggak sih kalau misalnya Seng ini dulu sebelumnya dia itu bajak laut dari siapa? Kalau nggak salah saya bilang itu dari Dragon ya. Dragon dari Hong Kong. Dragon kan bapaknya Luffy ya. Dragon itu pasukan revolusi, Revolusi Bambang. ya. Dari siapa ya? Siapa? Deng. Nah, ini Mau dibongkar nggak? Nggak bongkar. Soalnya aku lupa serius cuma lupa aku. Berarti 150 ya? Yo, ya siap. udah. Terserah belakangan. Belakangan Di aja. belakang ya, ada jangan ada merah. Oke. Ya, untuk Seng ini Ya. dulunya itu tuh dia sebagai bajak laut. Nungguin ya. Cia. Nah, Seng ini dulunya seorang bajak laut di kapal Gold the Roger atau Raja Bajak. Apa? Siapa? Gold the Roger. Roger. Gold the Roger. Roger bapaknya sih ya. Bapaknya Iris. Cuman aku lupa teman-teman, namanya cuma lupa. Bagaimana ini? Itu termasuk satu kapal jadinya. Satu ya, kapal. dengan Anak buahnya Gold the Roger. Nah, berarti ini termasuk dilatih Ya secara tidak Raja langsung. bajak laut ya secara Iya. tidak langsung ya. Iya. Tapi memang bisa dibilang perjalanannya ini luar biasa. Berteman dengan seorang badut Badutnya itu yang hidungnya merah. yang hidungnya merah. Siapa namanya ya? Ayo siapa lagi? Ayo ditungguin lo. Aku kok banyak lupa ya. Bagi dong. Bagi dong. Bagi. Mugi. Dikain yang ada di siaran TV sebelah. Aduh. Gila hari ini teman-teman ya. Dan juga saya mau bilang dulu sama teman-teman ya, jangan bosan nonton channel ini, ikutin terus channel Denpasar Studio biar tambah semangat bikin konten dan bikin video teman-teman. Ya, jadi jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like dan komen supaya kita jadi lebih bervariasi lagi. Supaya kita lebih semangat lagi buat video untuk kedepannya teman-teman. Kalau misalnya ada kurang, ada lebih, mau request pun boleh, bisa langsung komen di Kolom bawah komentar. ini di kolom komentar. Jadi untuk teman-teman mau minta saran, mau memberikan saran, mau request untuk unbox apapun atau mau ngapain challenge atau apa, kita buka semuanya. Siap? Gimana? Siap. Ready buat challenge gak? Ready gak ready harus ready teman-teman. Oh mantap Ready lah. gak ready harus ready. Jadi nanti Besok. oke. Jadi Iya, enggak usah keras-keras. oh planet. Ya. Ya Tuhan. Aduh. Gitu. Terus lanjut, Pak. Udah gak kuat. Nah, ini kan Oke. kita udah cerita udah Udah selesai. cerita, udah Kita selesai. lah- Masih kita- ada yang mau dibahas nggak sih? Ya masih lah, masih. Apa ini mau dibahas? tentang- Apa lagi ini mau dibahas? Yang mau dibahas tentang mainannya sekarang. Mainannya barangnya. sekarang. Barangnya terbuat terus- dari bahan apa? Ya kalau ini kan kayaknya udah udah apalagi- nggak asing lagi. Iya, Nggak emang usah gak di- asing. ini Cuman lagi. kan apa namanya? Kayak ini dari mana, terus detail chainnya seperti apa, terus ini kan ada juga efek-efek dari kapal gitu kan. Dari kapal. Masa gak dijelasin, sayang lah kalau gak dijelasin biar tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak Masuk. sayang. Makanya Betul. kita perkenalkan dulu. Siapa Mas? Olil. Oke. Aku gak usah lah nama. Gak usah. Gak penting. Masalahnya di sini selebgramnya ya ini. Oke, Selebgram di
setup YouTube-nya. Gimana Pak? Jadi, oke. Menurut Pak tuh bisa diterangin nggak masalah kayak lengkuk itunya? Ini tuh apa sih namanya goresan luka? Goresan ya, luka, oke. ya. Kalau di sini untuk dari Ini apa sih? Ini ada ini. Dari studio apa sih? Mana sih God Peter? God Peter sama teman-teman. God Peter Ini Studio. juga sama. Berarti satu studio Kita nih. satu God manajemen Peter. ya berarti ya, satu produksi dari Gold Peter Studio. Nah, untuk Sang. di sini kita dapat seri untuk seri WG sendiri itu dapat seri. Ini Seng, ini yang Iseng kita dapat nomor yang 116 dari 200. Kalau nggak salah nih barangnya limited edition gitu. Mitra kok ya. Kalau yang itu Kalau misalnya dari seri WG namanya di sini Edward Newgate. Ya, wih. London gimana gitu. Ay. Nah, untuk Dapat. di sini dia kita dapat di jajaran 373 dari 400 series yang sudah dibuat di dunia. Jadi kita dapatnya di sekitar ke agak akhir ya. Kalau di sana, kalau di sini sih pertengahan lah. pertengahan ya. Soalnya kan ini dapat 116 ya pertengahan lah teman-teman ya. 116 lumayan ya. Jadi di sini salah satunya kita sudah pegang dari 400 series. Jadi untuk teman-teman juga kalau misalnya di gini saya kayaknya udah habis banget ya. Udah habis ya. Udah nggak ada lagi ya. Udah gak ada lagi. Udah lengkap banget ya. Jadi ini salah satu yang kita punya daripada semua series yang ada. Ya bersyukur sih kalau udah kita dapat yang salah satunya. Dan ini teman-teman bisa dilihat sendiri, ini tak bahas sedikit aja ya. Teman-teman bisa lihat sendiri ini jubah dari Seng. Tekstur dari jubahnya itu teman-teman bisa lihat sendiri kalau dia Lembut, terjun. halus, nikmat, Ah. manis. Tekstur jelasin ke apa? Nah iya toh. Nih teman-teman bisa lihat sendiri, ini tak hadapin gini aja ya. Teman-teman bisa lihat sendiri kalau kayak beneran terus jahit bola ya, apa benang ya? Benang. Iya, kayak beneran ya teman-teman. Kayak bener-beneran ya keren. Kayak beneran, dan kita putar dulu. Nah, di sini teman-teman ya, ini karakter dari Seng, teman-teman bisa lihat di mukanya. Juga dia kumisnya masuk, ada jenggot juga. Kumisnya masuk Pak Eko. Dan juga apa lukanya teman-teman bisa lihat sendiri ya. Nah, cukup aja teman, segitu aja, gak usah banyak. Untuk dari sini juga kalau misalnya teman-teman bisa lihat langsung untuk si Roege-nya. Dari semua bentuk, postur, body, semuanya kedetailannya semuanya bisa dibilang udah mirip kayak aslinya. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak usah ragu lagi lah kalau misalnya mau beli ini semua. Nah, untuk dari baju, lekukan baju, luka, badan itu udah bentuknya udah spek semua nih. Tapi nggak bisa diangkat ya. Oh jangan berat soalnya. Kalau diangkat bahaya, pecah ntar. Dan juga tombaknya ini kan juga besar nih. Tombaknya asli. Ini kayaknya dipentungin kamu kan lumayan nih. Coba contohin dulu. Mau contohin? Boleh. Kita coba. Nah, untuk di sini dari segi desain dari panggungnya juga kelihatan kayak kayu asli. Jadi apa base-nya? Iya, base panggung. base kan. Iya. Nah, untuk base-nya sendiri ini kelihatan udah kayak aslinya, udah kayak kayu aslinya. Ini juga terbuat dari Full resin. full resin semua. Full resin semua. Full resin. Jadi untuk kayak untuk gini semuanya kayak full resin semua nih. Siap. Ya, full resin Oke, semua. teman-teman yang mungkin udah gak ada yang mau dibahas ya. Ya, udah nggak ada yang dibahas lagi. Gak ada dibahas lagi, dan buat teman-teman udah mantap banget. terima kasih banyak udah nonton video ini ya. Dan jangan lupa like, share, dan Subscribe. dan juga subscribe. Nah, untuk teman-teman mau request bisa request lah ya. Ya, tinggal tulis di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time untuk